Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya di sini Kiran Ramadan dengan NIM 177 mempresentasikan tugas responsi saya. Pertama, saya akan mempresentasikan mind map-nya dulu. Tugas saya berjudul Analisis Sentimen Opini Publik terhadap Program Makanan Bergizi Gratis. Gunakan comparison machine learning berbasis aplikasi mobile. Karena ada pun juga apa dari responsi ini adalah membuat aplikasi, jadi saya aplikasi mengaplikasikannya ke aplikasi mobile. Jadi topik yang saya ambil adalah analisis sentimen dengan studi kasus opini dan respon masyarakat di platform YouTube, X, dan TikTok baik makan bergizi. Ya, alasan saya memilih ini karena banyaknya opini-opini pada orang-orang di sosial media tuh mengarah ke negatif gitu di program MBG ini. Jadi saya eh, ini pengen mengukur seberapa banyak sih sentimen negatifnya, positifnya, atau netralnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan bahasa pemrograman yaitu Python sama TypeScript ya karena bangun front sama environment-nya saya menggunakan Google Colab dan Visual Studio Code. Library-nya ada Pandas, ada Skitlearn, ada Transformer, sama Imbalance, dan Smote, ada Sastrawi, dan Emoji. Text stack aplikasinya saya menggunakan React Native atau Expo, sama FastEye, Unicorn, Vue, dan Expo Document Picker. Tools tambahan saya menggunakan ngrok. Saya nggak tahu kenapa IP saya ya. Jadi saya menggunakan ngrok untuk membuat IP. Dataset yang digunakan, ini saya menggunakan dataset saya pribadi. Sudah pernah crawling apa mandiri platform YouTube, X sama TikTok saya sekitar berapa ya 2000-an gitu data yang saya dapatkan. Jadi ini bukan hasil dari Kaggle ataupun Hugging Face. Terus apakah project ini sudah dibuat oleh seorang sebelumnya? Karena ini program MBG itu masih tergolong baru di pemerintahan, jadi saya ngerasa ini kayaknya belum ada gitu. Paling kalau untuk sentimen-sentimen yang lain ada kode programnya, tapi saya tidak mengambil dari repo mereka. Dan saya membuat repo saya sendiri. Seperti apa? Kode program saya sendiri. Biar menyesuaikan dengan apa yang saya butuhkan juga. Jadi di sini ada flowchart-nya. Kecil, maaf. Di sini kalau flowchart-nya ini untuk ini yang programnya udah jadi yang di upload ke HP. Pas programnya dijalankan di HP ini ada tombol untuk upload file CSV, lalu ada memproses buka dokumen picker untuk memilih file. Ini saya menambahkan kayak ada apa namanya pengecekan untuk mengecek apakah ekstensi file itu .csv atau bukan. Kalau bukan, dia akan menampilkan error, tidak bisa. Kalau iya, berarti lanjut ke proses output apa proses memproses data tersebut yang dari CSV itu. Dia akan mengirimkan sinyal ke API untuk memprosesnya. Terus ada pengecekan lagi apakah terdapat kolom teks. Kalau iya, lanjut. Kalau tidak, akan terjadi error. Jadi di prosesnya itu ada informasi teks menjadi matriks dengan TF-IDF. Ada juga prediksi sentimen menggunakan model vektor, machine learning. Itu saya pakainya SPM ya.
terus ada gabungan hasil prediksi ke data frame, lalu mengirimkan hasil prediksi tersebut ke response JSON, ke front end-nya. Jadi nanti akan menampilkan. Jadi ini baik natifnya udah nerima data, baru dia menampilkan hasil prediksinya itu negatif, positif, atau netral. Insight yang saya dapatkan, apa, insight yang saya dapatkan setelah mengerjakan project responsi ini, saya melihat kalau program MBG ini terlalu banyak kan opini negatifnya, mau di YouTube, X, ataupun TikTok. Insight yang kedua, karakteristik data kotor. Normalnya orang Indo akan berkomentar slang, bahasa-bahasa gaul, atau banyaknya singkatan, typo, dan segala macam. Lalu adanya ketimpangan data. Karena banyaknya sentimen negatif, maka sentimen netral dan positif itu mengalami ketimpangan data. Yang ketiga, efisiensi Indobert sebagai labeling. Nah, di sini karena saya bukan pakar bahasa Indonesia atau apapun, jadi saya menggunakan Indobert untuk melabeli ini saya data yang saya peroleh. Tiga, jebakan sinkronasi sistem terdistribusi. Jadi kalau proses di collab itu ada beberapa fase untuk memproses data tersebut, kita di React Native lewat REST API itu tuh harus mengikuti fase yang ada di collab. Kalau sampai fasenya itu ada yang terlewat atau ada yang diubah, itu nanti hasilnya bakal menurun drastis, sangat drastis kan. Sini langsung masuk ke kode program. Sini saya menggunakan Colab untuk melatih model SPM. Ini datanya, terus dari data di sini kan ada 3 file, komentar YouTube, X, dan TikTok. Jadi saya menggabungkan ketiganya itu menjadi satu file. Ini hasilnya jadi satu. Terus dilakukanlah pre-processing, cleaning data, dan transaksi emoji. Seperti hapus URL, surname, hashtag, dan angka. Transaksi emoji ini saya pakai, jadi di emojinya akan dilakukan pengubahan menjadi teks. Kenapa? Karena banyaknya komentar-komentar yang sarkasme. Seperti kayak, wah MBG baik, tapi ada emoji yang sarkas seperti itu. Kayak emoji ketawa, emoji mengejek atau apa, itu kan jatuhnya sarkasme. Jadi nanti kalau tidak ada emoji itu bisa aja hasilnya sentimen itu positif, padahal itu sarkas. Seperti ini, tertawa dan ganti emoji tertawa terbahak-bahak. Lalu akan melakukan normalisasi slang menggunakan leksikon. Ini aja ada juga saya tambahkan buat ini nih jangan dinormalisasi karena kalau dinormalisasi MBG nanti jadinya mbak, jadi nggak masuk gitu ke konteks. Sama ini juga eh, saya ada menggunakan regex pengulangan pengulangan apa teks gitu ya. Kalau dia ke double jadinya dihapus itu. Jadi kalau maaf nanti hanya double hapus nanti jadi MF doang. Jadi saya melindungi ini biar tidak lalu ada stop word removal dan steaming. Ya seperti biasa ya, kayak dia ini teksnya dia kata dasar. Terus ada lagi auto labeling menggunakan Indobar, ada positif, netral, dan negatif. Dan ini sebagai contoh untuk dummy. Outputnya, prediksinya ini
Kita positif, bahkan beruji gratis ini sangat membantu masyarakat. Program ini biasa saja, jadinya dia negatif. Prediksi yang buruk bisa merugikan negara, dan jadinya dia negatif. Jadi eksekusinya, karena tadi ini hanya sebagai latihan Indobernya, di sini eksekusi nyatanya. Dan didapatkan kalau sentimen negatif 1.600, positif cuma 600, netral cuma 500. Sangat timpang sekali. Nah, jadi di sini saya bagi lagi per platform, top, YouTube, dan X. Ini hasilnya negatif, negatif, netral, netral. Wow, banyak sekali negatif. Lalu di sini saya mempermodelkan komparasi masyarakat nih. Yang pertama itu menggunakan ekstraksi TF-IDF, ada unigram dan bigram. Karena kalau hanya menggunakan unigram, kata tidak bagus, nanti dipisah menjadi tidak dan bagus. Itu menghasilkan sentimen yang berbeda. Jadinya saya menggunakan menambahkan juga bigram, tidak bagus, jadinya nanti bisa terbaca. Dan melakukan data splitting train 80 dan tes 20%. Dan melakukan smooth agar datanya tidak timpang. Bisa kita lihat setelah dieksekusi menggunakan smooth, datanya menjadi sama semua. Lalu eksekusi menggunakan model SPM dan didapat hasilnya menjadi 69%. Ya, lumayan. Dan MPI kita 56, LR logistic regression sekitar 69, ya lumayan. Lalu di sini ada visualisasi komparasi algoritma dari SPM, net bias, dan logistik. Ini multinomial. Analisis di berbagai platform. Dan di TikTok itu ya banyak negatif ya. Ya semuanya negatif ya. Lebih banyak. Di sini ada uh, word cloud sentiment untuk kata apa sih yang paling banyak di positif dan negatifnya. Positif, kill. Gak usah dilihat, kita lihat aja sentimen negatif. Ada BG, jawab tidak jadi, waduh. Ada Prabowo. Lalu di sini saya impor, eh saya ekspor ke Jaspi hasil dari ininya, labelannya, biar nanti di program program apa aplikasinya biar dia langsung melihat. Jadi kita langsung masuk ke backend. Nah, di backend ini ya dia sama kayak tadi, juga melakukan proses yang sama. Jadi di backend ini dia menggunakan API yang dilakukan dari collab tadi. Yang ini hasilnya ada SPM model sama DF. Saya menggunakan SPM doang kalau yang di aplikasi. Ya hampir sama kayak yang di collab. Lalu ada the front end. Nah, ini untuk menampilkan outputnya nanti yang ada di HP. Oke, langsung aja dicoba. Pertama, saya melakukan grox ya untuk menghasilkan IP. Ini IP-nya random, saya menggunakan localhost 8000. Nanti kalau API-nya udah jadi, bakal masukin ke sini untuk nge-trigger. Soalnya untuk di HP itu kita tuh harus membaca gitu, membaca IP yang ada di laptop. Saya nggak tahu ya kenapa ya IP laptop saya tuh walaupun udah wifi-nya udah sama, cuman
error mulu gitu. Jadi saya pakai Ngrok gitu buat nginiin API-nya. Habis itu langsung masuk ke database dulu. Dia menggunakan Unicorn main app reload biar API yang ada di Ngrok ini kebaca. Terus di sini npx expose star biar nanti memunculkan ini apa namanya, list, nanti bisa di scan di aplikasinya. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Expogo. Expogo, oke, langsung aja scan QR code. Oh, sorry, ini hasil tes saya tadi. Reload dulu. Oke, dia reload, ada nggak? Oke, ini baru nih, tadi ada upload file JSP. Saya menggunakan JSP dummy ya biar nggak terlalu banyak gitu makan waktu, jadi cuma paling beberapa. Jadi kalau dia sukses akan muncul, waduh, muncul teks sukses. Kalau sukses ini nanti ada sentimen-sentimennya yang sudah diprediksi menggunakan model si apa SPM. Ada positif, negatif, dan oke, mungkin segitu aja dari saya tugas TBA kali ini. Terima kasih.